Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Insya Allah hamba-Mu yang berusaha untuk belajar akan Allah berikan ilmunya. Yang tidak ada usaha untuk belajar, ya tidak mungkin itu Allah berikan ilmunya. Itulah ayat Allah mengatakan, Innallaha azizun hakim. Innallaha alimun hakim. Allah itu adalah maha bijaksana. Pada malam ini kita kembali pengajian virtual kita, yaitu tafsir Al-Jalalaini, di mana Anda sekalian santri dan santriwati, kita akan melanjutkan bacaan kita pada malam ini. Bacaan minggu yang lalu kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ma tanazzalu al-malaikatu illa bil haqqi. Allah itu tidak akan menurunkan malaikatnya illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, bil azabi, yaitu membawa siksaan. Itu karena pada waktu itu orang-orang kafir punya keinginan untuk mendapatkan Al-Quran itu langsung daripada malaikat. Tetapi jawaban Allah, malaikat itu akan turun nanti, bukan berarti membawa ayat kepada mereka, tapi betul-betul membawa azab atau siksaan kepada mereka. Lanjut bacaan kita pada malam hari ini. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami Allah. Ta'kidun li ismin in au faslin. Inna au faslin. Jadi inna itu adalah ta'kid atau penguat. Dalam ilmu qawaid itu adalah ta'kid, adalah penguat, taukid, li ismin, terhadap penamaan, yaitu Allah. Inna nahnu, sesungguhnya, betul-betul kami, kata Allah. Au faslin, atau damir fasal yang langsung disambungkan. Inna nahnu, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalimat yang dipakai adalah at-taukid, ya betul-betul. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazzalna, kami turunkan. Az-zikra, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul Allah yang turunkan. Ya, bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang kafir itu, bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan hasil
pemikiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jawaban Allah bahwa Allah itu memberikan ketegasan dengan menggunakan takkid atau penguat di dalam bahasa Arab. Inna nahnu, sungguh kami, kata Allah, nazzalna az-zikra, telah menurunkan az-zikra, Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah yang turunkan itu Al-Qur'an. Jadi kalau Allah menghendaki, ya Allah turunkan. Ya kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak turunkan. Dan ingat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengatakan az-zikrah. Ya, Al-Quran itu adalah merupakan peringatan. Ya, peringatan kepada kita, peringatan kepada manusia. Karena memang manusia itu dalam bahasa Arabnya adalah insanun pelupa. Makanya turunlah Al-Quran memberikan peringatan kepada kita supaya kita manusia ini yang selalu lupa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Ya. Makanya Al-Quran ini adalah merupakan az-zikru, ya, peringatan, nasihat buat kita. Olehnya itu bagi kita yang betul-betul ya menjadikan Al-Quran itu pedoman, insya Allah ya kehidupan kita dimanapun kita berada, kapanpun, insya Allah kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita untuk mendapatkan yang namanya keselamatan, baik itu keselamatan di dunia, baik itu kebahagiaan di dunia, baik itu mendapatkan petunjuk di dunia, terlebih lagi keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian di rumah, lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan, kata Allah, wa inna lahu lahafizun. Ya, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh, ini selalu menggunakan taukid, wa inna, dan sungguh, lahu, Allah, bagi Allah, lahafizuna, maksudnya itu lahafizuna, Allah menjamin kemurniannya Al-Quran itu. Allah itu menjamin kebenarannya Al-Quran itu. Ya, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh bagi Allah, wa inna, dan sungguh betul-betul, lahu, bagi Allah, lahafizuna, menjaga, menjamin kemurnian daripada Al-Quran. Ya. Itulah ananda sekalian, Al-Quran itu dari sejak diturunkan, awal mula diturunkan, yaitu Iqra. Ya. Iqra sampai saat ini bacaan Al-Quran itu tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Itu sudah lahafizun, itu Allah memelihara itu Al-Quran. Ya, termasuk juga kita yang selalu membaca Al-Quran. Termasuklah kita yang selalu mengkaji Al-Quran. Itu Allah akan memeliharanya. Itulah sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan kepada kita bahwasanya kita yang betul-betul
menjadikan Al-Quran itu pedoman, ya, menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Ya, itulah sehingga ada hadis mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamati, bahwasanya nanti akan datang pada hari kiamat itu syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Syafi'an, memberi syafaat, memberikan hidayah, memberikan ketenangan bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya hadis Rasulullah yang lain mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, termasuk orang yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang selalu ya mempelajari Al-Quran, belajar, mengkaji, mendalami Al-Quran itu, wa 'allamahu, lalu diajarkan kepada yang lain. Ya, itulah sehingga dalam hadis lain, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Jadi sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran yang baik, mengkaji Al-Quran. Setelah kita belajar, marilah kita manfaatkan, berikan kepada orang lain, agar senantiasa kita mendapatkan manusia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu yang menjamin adalah kemurniannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian Al-Quran itu adalah selama-lamanya. Sampai hari kiamat, Al-Quran itu akan kemurniannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna lahu lahafizun. Sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala lahafizuna, yang menjaga kemurnian Al-Quran itu. Dari mana dijaga? Minat tabdilih. Ya, minat tabdil, dengan tabdil mengganti. Ya, sama dengan Al-Quran itu diganti dengan apa? Dengan kalimat-kalimat lain apa? Ya, wat tahrifi, dan merubah. Jadi Al-Quran itu Allah yang menjaga kemurniannya, ya, mengganti dan merubah. Waziyadati, begitu juga menambah-nambah. Ya, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hurufnya, harakatnya. Ya, tidak ada yang bisa diganti, tidak ada yang bisa dirubah, dan tidak boleh dirubah. Ya. Coba ananda sekalian, santri dan santriwati, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak pernah berubah. Baik itu harakatnya, baik itu kalimatnya, tidak pernah berubah. Dari sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, bacaan bismillah tidak pernah berubah, tidak pernah diganti. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan mukjizat? Adalah Al-Quran itu luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu. Itulah sehingga ananda sekalian, santri dan santriwati, ada namanya Musailama Al-Kazzab, yang mau ya menandingi Al-Quran. Karena Al-Quran itu menurut mereka adalah hasil pemikiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada yang ingin menandingi itu Al-Quran. Coba katanya, itu adalah merupakan buatan Muhammad,
bacaan Al-Quran itu kan seperti kalau kita katakan sekarang puisi. Sama dengan surah dikatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dianggap mereka itu adalah, oleh mereka adalah kayak pantun, kayak puisi. Padahal setelah dibuktikan Musailamah Al-Kadzdzab pun tidak mampu untuk membuat Al-Quran, untuk membuat ayat seperti Al-Quran, untuk membuat bahasa seperti Al-Quran. Ananda sekalian, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu wa inna lahu lahafizun. Jadi sungguh hanya Allah, ya Allah, bagi Allah yang menjaganya Al-Quran itu, yang memelihara Al-Quran itu, minat tabdili, ya, dengan menggantikan wat tahrif dan merubah. Jadi tidak bisa mengganti, tidak bisa merubah. Wat tahrif, wa ziyadati dan menambah, wan naqsi dan mengurangi. Jadi tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi Al-Quran itu. Coba itu ananda sekalian. Jadi makanya di dalam ayat lain dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata bahwa ini Al-Quran dari saya, bukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ananda sekalian, makanya Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah sekaligus? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu beransur-ansur, sedikit-sedikit. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah merupakan sebagai jawaban terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Ya, sebagai petunjuk Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beransur-ansur, sedikit-sedikit. Tidak sekaligus Allah turunkan Al-Quran itu yang sebanyak 30 juz, ya, 114 surah dan 6.666 ayat. Coba itu ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bacaan kita. Ya. Walaqad arsalna, dan sungguh Allah telah mengutus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus. Walaqad arsalna, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus min qablika, sebelummu Muhammad, dari sebelumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diutus? Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya Muhammad? Rusula, para rasul. Jadi para rasul. Jadi kalau ini adalah rusula ini adalah jamak. Jadi mufradnya itu ananda sekalian di rumah adalah rasulun, rasulani, rusulun. Nah, coba di dalam Al-Quran itu juga ada namanya Suratu Al-Anbiya. Suratu Al-Anbiya. Jadi rasul yang wajib kita ketahui itu adalah 25 yang wajib, sedangkan yang tidak itu banyak. Jadi pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang wajib kita ketahui sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wa khatamul mursalin. Jadi kalau ada itu pemahaman masih ada nabi setelah Muhammad, wah itu tidak benar itu. Tidak benar. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaqad arsalna min qablika, sungguh telah mengutus Allah Subhanahu wa taala sebelum Muhammad rusula, para rasul. Fi syia'il awwalina. Ya, fi syia'il awwalina. Ya, firakul awwalina, al-awwalina, yaitu golongan. Ya, jadi para rasul itu sebelum Muhammad fi syia'in firakun al-awwalina, golongan atau pengikut-pengikut orang-orang dahulu. Ya, Syiah ini itu adalah golongan Syiah. Ya, ada juga golongan Sunni. Jadi dari dulu, ananda sekalian, santri dan santriwati itu, setiap rasul itu ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Ya, sampai saat ini tetap yang namanya pengikut itu ada. Makanya di dalam Islam itu ada namanya mazhab, mazahibul arba'ah. Ada 4 mazhab yang kita ketahui itu. Ya. Karena kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merupakan tabi'in, pengikut. Ya, tidak boleh itu langsung kita, ananda sekalian, santri dan santriwati, langsung saja mau memahami Al-Quran, langsung saja Al-Quran, tidak boleh itu. Harus menggunakan alat-alat untuk memahami Al-Quran. Makanya banyak yang harus kita pelajari. Kita belajar fikih, kita belajar tauhid, kita belajar saraf, kita belajar marakibul ubudiyah, kita itu semuanya jurusannya ingin memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi tidak boleh kita itu mau memahami Al-Quran langsung baca Al-Quran dengan terjemahannya, tidak boleh. Ya, kita harus berguru. Ya, kita harus belajar. Ya, kita harus mengikuti. Ya, mengikuti guru-guru. Sebab kita kalau belajar tanpa guru, ya kita akan tidak sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Kita akan menjadi orang yang gagal faham. Karena kita mungkin di antara kita ini, ya pemahaman kita kan tidak sama. Ya, makanya ada harus menjadikan kita itu belajar, harus ada guru yang bisa membimbing kita supaya kita tidak terpeleset. Ya, makanya Al-Quran itu, ananda sekalian, untuk memahami Al-Quran tidak bisa langsung Al-Quran dibaca tanpa kita membaca kitab-kitab lain untuk mengkaji Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang ada itu yang disusun oleh para guru kita, para ulama kita itu adalah untuk memahami Al-Quran. Karena ada sekarang pemahaman itu, kalau mau belajar, ya langsung aja Al-Quran. Ya tidak boleh, ananda sekalian. Itu Al-Quran itu, global. Ya, tidak secara rinci. Artinya memahami Al-Quran itu harus dikaji dari beberapa kitab yang dikarang oleh ulama untuk memahami ayat-ayat daripada Al-Quran itu. Ya, ananda sekalian di rumah, santriwati dan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna min qablika, sungguh Allah telah mengutus sebelumnya Muhammad rusulan, beberapa rasul, fi sya'il awwalina, adanya pengikut-pengikut orang-orang dulu, ya, wa ma kana wa ma ya'tihim, dan tidak ada yang datang kepada mereka. Maksudnya para pengikut itu. Wa ma kana, dan tidak ada ya'tihim, yang datang kepada mereka, ya para pengikut itu, mir rasulin, dari setiap
rasul. Dari setiap rasul. Dari sejak Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kanu bihi, melainkan kanu, adanya mereka itu, para pengikut itu, kaumnya itu, setiap nabi, yastahziuna, yastahziuna, mengolok-ngolok atau mengejek-ngejek. Jadi setiap rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada Muhammad, tidak ada satupun pengikutnya yang tidak mengejek-ngejek terhadap rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak Nabi Adam sampai Muhammad. Ya, yang namanya kebaikan itu, Ananda santri dan santriwati, ya, kebaikan saja banyak yang mengejek, apalagi kalau sudah tidak baik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu. Itu adalah merupakan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak yang mengejek, termasuk rasul-rasul yang lain. Jadi apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setiap rasul datang kepada setiap rasul datang umatnya itu semuanya adalah mengejek, mengolok-olok, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksudnya kepada Rasulullah, ya, sabarlah Muhammad. Innallaha ma'as sabirin. Memang mereka itu karena tidak paham, ya, pasti akan melakukan seperti itu. Tapi kalau paham, Ananda sekalian, santri dan santriwati, paham terhadap kebaikan, paham terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka akan menerima. Tapi kalau masih belum paham, Ananda sekalian, santri dan santriwati, ya itulah sehingga banyak dari kalangan mereka, kaum, setiap nabi itu, ya mencela, ya mengejek. Rasul dianggap Al-Quran itu adalah pemikirannya sendiri, ya, menganggap bahwa Rasul itu, Muhammad itu adalah orang gila dan sebagainya. Itu ejekan mereka, orang-orang kafir, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak paham, ya, karena tidak paham. Tapi kalau paham, ya mereka itu tidak akan saling mengejek. Ya, sama dengan kita sekarang ini, Ananda sekalian. Kalau kita sama-sama memahami, ya, memahami situasi dan kondisi, kita tidak akan terjadi sesuatu. Ya, kalau kita ini yang memahami, orang yang cerdas itu, ya, kita kan dalam Islam itu ada 4 mazhab. Ya, ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasulullah. Perbedaan umatku itu, baik dalam mazhab, itu adalah rahmat. Ya, termasuk juga perbedaan pemahaman. Ya, itu adalah rahmat. Yang penting pemahaman itu ada alasan, ya, masing-masing, ya, itu adalah rahmat. Coba itu Ananda sekalian, kalau kita sekarang kan musim bunga-bunga. Itu kan ada bunga, ada warnanya merah, ada warnanya kuning. Kan indah itu. Indah Ananda sekalian. Yaitu namanya berbeda-beda. Ya, kita tidak apalah kita berbeda pandangan, tidak apalah kita berbeda faham. Yang penting ada alasan. Baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis, itu tidak apa-apa. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya, itulah kemarin Ananda sekalian ada pertemuan forum kerukunan beragama. Ternyata Islam itu diakui oleh agama lain. Rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini menurut mereka luar biasa sebenarnya. Rahmatan lil alamin. Maksudnya itu orang Islam itu adalah sebagai
tidak saling mengejek antara satu dengan yang lain. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat lil alamin. Itulah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi segenap alam. Ya, tidak kita ini orang Islam itu tidak boleh mau menang sendiri dan sebagainya, mau enak sendiri, tidak. Islam itu, ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan bagaimana kita saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Baik itu berbeda agama, ya, baik itu berbeda suku. Ya, di dalam ayat itu dikatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi akhirnya mengatakan Allah, li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita ini yang beragama Islam adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ananda sekalian di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Termasuk juga ya Islam ini memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Ya, memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Itulah sehingga kemarin itu dalam pertemuan forum kerukunan itu, lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Mereka itu percaya, ananda sekalian. Makanya menurut informasi yang saya buka itu, sekarang di Eropa itu, orang Amerika itu, orang Prancis itu, ananda sekalian, santri dan santriwati, banyak masuk Islam. Kenapa? Ya karena keistimewaan itu Islam sendiri. Kebenarannya Islam itu sendiri. Di mana keistimewaan Islam itu? Di mana kehebatan Islam itu? Ya terdapatlah di dalam Al-Quran. Mereka percaya bahwa Al-Quran, Islam itu membawa kedamaian, menjadikan kita aman, sejahtera, damai, aman, baik itu dalam hidup kita di dunia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian di rumah, ya, wa ma ya'tihim, dan tidak ada yang datang bagi mereka itu kaum atau pengikut mir rasulin, dari setiap rasul, illa kanu bihi yastahzi'una, melainkan mereka itu mengejek. Tidak ada satupun rasul yang tidak diejek oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Ka istihza'i qaumika bika, sebagaimana ya, ka istihza'i qaumika bika, sebagaimana ejekan kaummu Muhammad kepadamu. Itu kata penafsir. Wa hadza tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kesabaran bagi Nabi, untuk menjadikan kesabaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dikatakan Nabi itu membawa Al-Quran dengan hasil pikirannya sendiri, bahkan mereka mengatakan Rasul itu adalah, Muhammad itu adalah orang gila, tapi Rasulullah sabar. Sabar. Bahkan ananda sekalian, santri dan santriwati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad itu tidak pernah kelihatan marah. Ya, pernah pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin rapat dengan para sahabat. Ketika itu pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Ada orang
buta masuk dalam ruangan pada waktu itu. Pada waktu Rasul memimpin rapat dengan para sahabat. Ketika masuk orang buta itu, tangannya itu kan dikasih ini, sehingga gelas yang ada di di depannya itu ada yang jatuh. Semua di antara beberapa sahabat peserta rapat itu ada yang merah di telinganya, marah karena mereka masuk di dalam ruangan rapat orang buta itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kelihatan matanya merah, tidak kelihatan telinganya merah, tidak. Itu dalam ayat dikatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang seorang buta. Dalam pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu anggota rapat ada yang merah matanya, ada yang merah telinganya. Rasulullah tidak ada, tidak kelihatan. Hanya disuruh suruh ambil saja dia. Itulah bagaimana kita ini umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak kelihatan marah, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Bagaimana caranya itu? Kita usahakanlah ananda sekalian, santri dan santriwati. Ya, makanya itu kalau ada yang biasa mengatakan kalau suka marah itu cepat tua. Suka marah itu tua. Makanya tidak ada orang yang marah itu bagus kelihatannya. Yang bagus itu adalah orang yang senyum. Kalau senyum kelihatannya bagus. Kalau perempuan ya cantik, kalau laki-laki ya gagah. Tapi kalau marah, coba lihat ananda sekalian, santri dan santriwati. Tidak ada orang marah itu bagus dilihat. Jadi kalau mau awet muda, ya banyak-banyak senyum. Kata Rasulullah, at-tabassama daiman sedekah. Orang yang suka banyak senyumnya itu adalah sedekah. Ya, tapi senyumnya yang benar, ya, yang bagus, ya. Jangan senyum yang lain. Ya. Ananda sekalian di rumah, santriwati dan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kazalika, demikian pula kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, naslukuhu, ya, naslukuhu, ya, yang dimaksud adalah demikian pula Allah, ya, karena mereka mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kazalika naslukuhu, demikian pula Allah mengejek, ya, Allah mengejeknya terhadap mereka itu. Ya. Ya. Kazalika demikian pula naslukuhu, Allah mengejeknya, ya, terhadap mereka, ai mislu idkhalina at-takzibi fi qulubi ulaika nadkhuluhu, ya, yaitu mislu idkhalina at-takzib, ya, memasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebohongannya itu fi qulubi ulaika, terhadap hati-hati mereka itu, nadkhuluhu, yang dimasukinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ejekan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para rasul, setiap rasul yang diejek oleh kaumnya, oleh pengikutnya, Allah juga, ya, mengembalikan ejekan itu terhadap mereka. Ya. Kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimina. Jadi demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ejekan itu fi qulubi, terhadap hati-hati, ya, para hati al-mujrimina, orang-orang yang berdosa itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ejekan itu terhadap dirinya sendiri. Ya, itulah luar biasa ananda sekalian, santri dan santriwati. Jadi mereka mengejek Muhammad, tapi ejekannya kembali kepada dirinya sendiri. Coba itu. Luar biasa. Ya, fi qulubil mujrimina, terhadap hati orang-orang yang berdosa itu. Jadi ejekan itu karena mereka, ya, berdosa, ya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masukkan kepada mereka, ya, ejekan itu.
Siapa itu qulubil mujrimin? Ai al-kuffari Makkah, yaitu orang-orang kafir Makkah. Ya, karena ini Al-Qur'an awalnya memang turun di Makkah. Ya, kalau ya ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sama juga mendustakan Al-Qur'an. Ya, kalau memang dia ada di Indonesia, ya termasuklah kita orang kafir yang ada di Indonesia. Ya, tidak percaya terhadap Al-Qur'an, ya dikenalah orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Ya. Ya, fi qulubil mujrimina, terhadap hati orang-orang berdosa itu, ay kuffari Makkah, yaitu orang-orang kafir Makkah. La yu'minuna bihi. La yu'minuna bihi. Mereka itu tidak beriman. Coba itu. Mereka itu tidak beriman bihi, terhadap Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran. Menganggap Al-Quran itu adalah hasil syair-syair Muhammad, hasil pikiran-pikiran Muhammad, yang dianggap oleh mereka orang kafir bahwa Muhammad itu orang gila dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Nah, itulah sehingga ananda sekalian, mereka itu tidak beriman, la yu'minuna bihi, tidak beriman terhadap Al-Quran. Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada dalam Al-Quran itu dikatakan, orang-orang kafir ini dikatakan oleh Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Ya. Ada pertanyaan ini. Anak Games izin, bagaimanakah nasib seorang bayi yang lahir di rahim seorang ibu kafir, Kristen atau semacamnya? Pasti otomatis keyakinan anak itu sama dengan ibunya, sama-sama kafir. Apakah anak ini berdosa? Bagus pertanyaannya. Anak yang meninggal di dalam rahim ibu, termasuk juga yang baru lahir itu, tidak ada dosanya. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semua anak yang dilahirkan, baik itu anak orang muslim, baik itu anak orang kafir, itu dalam keadaan suci. Ya, nanti ya kalau dia tidak menyembah Allah, nah itu orang tuanya lah. Ya, orang tuanya lah yang berdosa. Ya. Nurul Aziza, mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang? Di dalam ayat Al-Quran itu memang bacaannya sama. Ada yang berulang-ulang. Seperti ayat yang dikatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada yang mengatakan berulang-ulangnya itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Katanya Allah pada waktu itu, Tuhan katanya, na'udzubillah min zalik, sudah habis bahannya. Padahal ananda sekalian, ayat yang berulang, ayat yang sering ada sama, itu beda tujuan daripada ayat tersebut. Tidak ada yang sama itu ananda sekalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu yang pertama dan kedua dan ketiga. Itu berulang-ulang. Itu tidak sama tujuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya. Tidak sama apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan berulang-ulangnya ayat itu disebutkan dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah sudah habis bahannya. Sama dengan orang ceramah. Berulang-ulang hadirin hadirat. Tidak lama hadirin hadirat. Tidak lama habis bahannya. Tidak seperti itu ananda sekalian di rumah. Khairul al-Aus. Apa maksud atau tafsir kata istawa dalam surah Taha ayat
5. Istawa itu adalah tempat, ya, tempat. Istawa itu adalah tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu istawa, ya, tempat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di arsy itu, ya. Alal arsy istawa. Jadi nanti itu tempat yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu itu, ananda sekalian, di rumah. Alal arsy istawa. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafadzal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.